Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrid, NIM 6203510033. Saya dari kelas IKUR C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam hubungan dengan sumber daya manusia. Tuntunan paradigma dalam abad 21 atau profesionalisme, kreatif, dan inovasi antisipatif. Pada abad 21 itu merupakan abad penuh dengan tantangan di mana sikap dan perilaku harus mampu menyesuaikan diri. Pada abad 21, organisasi yang sukses akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak hanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk beroperasi secara efektif, tetapi juga memiliki kemampuan relasional untuk mitra dengan orang lain, untuk mewujudkan visi bersama. Pengembangan sumber daya manusia. Menurut Manulang 1980, tujuan pengembangan pegawai sebenarnya sama dengan tujuan latihan pegawai, yaitu menambah pengetahuan, menambah keterampilan, merubah sikap. Manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, meningkatkan komitmen karyawan, mengurangi turnover dan absensi. Manfaat dari pengembangan pegawai dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu dari sisi individu pegawai memberi manfaat, menambah pengetahuan terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu, merubah sikap, memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja. 2. Dari sisi organisasi dapat memberi manfaat, menaikkan produktivitas pegawai, menurunkan biaya, mengurangi turnover pegawai, kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Secara perilaku, Covey 1992 P34 memiliki gambaran karakteristik seorang pemimpin sebagai berikut. 1. Seorang yang belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga informal. 2. Berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, tetapi melayani. 3. Membawa energi positif. Analisis berketerkaitan kepemimpinan dengan pengembangan SDM dengan SWOT model. A. Strength atau kekuatan. Pemimpin mempunyai wewenang penuh dalam pembuatan regulasi, ketentuan atau peraturan tentang pengembangan pegawai jelas, sarana dan prasarana lengkap. B. Weakness atau kelemahan. Tingkat disiplin pegawai rendah. SOP antara satu pegawai dan lainnya masih tumpang tindih. Pengetahuan pegawai tentang kebijakan yang diambil perusahaan masih rendah. Opportunities atau peluang. Banyaknya acara kegiatan pengembangan dari pihak luar seperti seminar dan lokakarya. Pengembangan informasi di luar intensitas tumbuh dengan sangat cepat. Trends atau ancaman. Persaingan dengan entitas lain dalam hal kinerja semakin disoroti publik. Tingginya tingkat pengangguran menyebabkan tidak sehatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Berdasarkan hasil pembahasan formulasi strategi dengan menggunakan analisis SWOT, maka prioritas strategi alternatif pengembangan SDM yang dapat dilakukan secara berurutan sesuai dengan kondisi eksternal internal adalah: A. Strength, strategi, weakness, opportunities, yaitu dengan meningkatkan law enforcement terhadap penegakan disiplin kerja karyawan, termasuk kewajiban untuk selalu updating pengetahuan sehingga meningkatkan kompetensi yang menunjang kinerja, dengan lebih tegas memberikan sanksi karena kewajiban updating kompetensi sudah ada ketentuannya, sehingga untuk pegawai yang terbukti tidak ada perbaikan kinerja dan secara berturut-turut memperoleh penilaian di bawah standar dapat diganti dengan karyawan baru karena minat masyarakat menjadi pegawai masih tinggi. B. Strategi strength opportunities, yaitu dengan pengembangan sosialisasi PKO terkait pedoman yang disesuaikan dengan pengembangan organisasi dan kebijakan melalui kerjasama dengan lembaga konsultan manajemen bidang SDM.
C. Strategi strength, yaitu memperbaiki pedoman dan tata cara penilaian kinerja pegawai. D. Strategi weakness search, yaitu dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian job description sesuai dengan regulasi tentang kualifikasi standar pegawai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.